Halo, assalamualaikum sahabat Ilyaswan. Bertemu kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Kita akan melanjutkan membaca novel karya Ilyaswan dengan judul Keluargamu Bukan Keluargaku. Bab 37. Pauf Kania. Iya, Kania sengaja pacaran dengan saya agar proses perceraian mereka cepat, karena sudah tidak ada lagi kecocokan di antara mereka. Sekarang cobalah diam dan layani kami dengan baik jika kamu tidak mau kehilangan pekerjaan ini. Sanggah Pak Bara yang membuatku melongo. Memang Anda siapa berani memecat saya? Tanya Siska menantang. Saya pemilik kafe ini, jawab Pak Bara lagi yang membuat Siska terkejut. Wajahnya langsung pucat. Aku hanya bisa tersenyum melihat wajahnya yang tegang. Aku tidak menyangka kalau Pak Bara akan berkata demikian. Karena selama ini aku tidak pernah cerita tentang hubunganku dengan Mas Noval. Hanya saja dulu ketika aku dan Pak Bara ke kantornya Bang Reno, dia pernah melihat aku menangis sambil keluar dari ruangannya Mas Noval. Entah, mungkin Bang Reno ada cerita tentang itu pada Pak Bara. Mau pesan apa? Tanya Siska ketus. Dia tetap melayani kami, walaupun dengan wajah ditekuk. Aku juga sama sekali tidak menyangka jika kafe ini milik Pak Bara. Saya mau pesan nasi goreng seafood, sama jus jeruk yang dicampur sama wortel. Jawab Pak Bara tidak kalah ketus dari Siska. Kamu mau pesan apa? Tanya Pak Bara padaku. Samakan saja Pak, cuman ditambah sama air putih aja. Jawabku agak sedikit canggung. Karena sebelumnya Pak Bara tidak pernah bersikap baik padaku. Dia berbicara akan tetap ketus walaupun di depan orang lain. Itu aja, tanya Siska lagi. Bukannya menjawab, Pak Bara malah melihatnya dengan tatapan tajam. Siska yang merasa kesal ditatap begitu akhirnya pergi dari hadapan kami. Kamu sudah sering diperlakukan begitu? Tanya Pak Bara yang membuatku semakin bingung harus menjawab apa. Hah? Kamu sudah sering diperlakukan begitu, dihina atau dimarahi oleh keluarga suamimu? Tanya Pak Bara lagi mengulang pertanyaannya tadi. Ya, enggak juga sih, Pak. Saya sebenarnya juga bisa membalas sendiri ucapan yang tidak enak didengar. Tapi ini kan tempat umum, jawabku jujur. Kalau boleh saya tahu, kenapa kamu ingin bercerai dari suami kamu? Tanya Pak Bara. Lagi-lagi sikapnya hari ini membuatku bingung. Itu karena dia sudah memiliki anak dengan wanita lain. Dan juga ada beberapa hal lagi yang membuat saya merasa hubungan kami tidak lagi sejalan. Jawabku lagi. Bukan hanya selingkuh. Mas Noval juga tidak pernah menganggap keluargaku sebagai keluarganya. Dia bahkan mengatakan mama sama papa adalah orang lain. Pak Bara hanya mengangguk mengerti mendengar penjelasanku barusan. Bukan karena ingin membuka aib. Hanya saja aku ingin Pak Bara tahu jika tuduhan Siska tadi padaku tidaklah benar. Kamu sudah siap sayang? Tanya mama padaku. Aku mengangguk mantap sebagai jawabannya. Hari ini adalah sidang keduaku. Pantas jika mama bertanya seperti itu. Karena jika sidang pertama hanya tentang upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim. Tapi hari ini aku akan membaca sendiri surat gugatan cerai di hadapan hakim. Sidang kali ini tidak banyak dihadiri oleh orang, karena sidang hari ini adalah sidang tertutup. Jadi hanya pihak keluarga dan pengacara saja yang mendampingi. Kata Buksuma pengacaraku, ini tidak akan mudah. Karena pihak Mas Noval tidak mau mengabulkan permintaan cerai dariku. Tapi, jika nanti Vivi dan Winda sudah datang, aku akan dengan mudah mendapat kata talak dari Mas Noval. Dan masalah pembagian harta, aku akan menserahkan bagaimana keputusan hakim. Karena bagaimanapun, selama aku menikah dengan Mas Noval, memang hanya duduk di rumah dan tidak bekerja. Bismillahirrahmanirrahim.
Gumamku ketika pertama kali memasuki ruang sidang kembali. Ternyata pihak Mas Noval sudah lebih dahulu sampai. Mas Noval didampingi oleh ibu dan juga Mas Seno. Tidak terlihat Siska atau Sonya. Mas Noval melirik ke arahku, tatapan matanya sangat tajam. Aku tahu dia tidak akan semudah itu melepaskan aku. Tapi mau bagaimanapun hubungan kami tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Aku membacakan semua yang tertulis di dalam kertas tersebut. Aku mencurahkan semua isi hati yang mengganjal di sana, agar semua orang tahu bagaimana sifat asli Mas Noval. Tidak ada air mata yang keluar, yang ada hanya rasa benci yang semakin menjadi. Apalagi jika mengingat Mas Noval menikahiku dalam keadaan masih berhubungan dengan Vivi. Bisa dikatakan jika dia menikahiku hanya untuk mengalihkan isu, jika dia menjalin hubungan dengan istri orang. Sungguh sangat kejam. Tidak ada bantahan dari pihak Mas Noval, entah apa yang terjadi. Biasanya Mas Noval akan bersikeras untuk mempertahankan semua ini, tapi hari ini dia memilih diam dan menerima semuanya. Setelah semuanya selesai, pihak hakim kembali menutup sidang. Katanya akan sidang ketiga setelah ini. Entah itu kapan, nanti aku akan dihubungi kembali oleh pihak Ibu Sukma. Pihak pengadilan menyuruhku untuk menghadirkan saksi atau pelaku pendukung dalam kasus ini. Aku menyanggupi permintaan hakim, karena kami memang sudah menyiapkan semuanya. Kania, tunggu. Aku ingin bicara. Mas Noval menarik tanganku ketika kami sudah di parkiran. Sontak kami semua menoleh ke arah Mas Noval. Tidak ada yang harus dibicarakan lagi, Mas. Aku menolak untuk kembali bicara dengan Mas Noval, karena menurutku tidak ada hal yang harus dibicarakan lagi. Aku mohon, Kania. Aku melihat ke arah Mama dan Bang Ruli. Mereka tidak mengatakan apa-apa, mungkin mereka mengizinkan aku untuk bicara dengan Mas Noval. Akhirnya aku ikut dengan Mas Noval. Kami duduk di kursi taman yang berada tepat di bawah pohon rindang. Di sini sangat nyaman, wajahku tersapu angin dengan lembut. Kania, lihat aku, ucap Mas Noval yang membuatku terpaksa harus melihat ke arah Mas Noval. Tidak adakah sedikit lagi rasa itu di hati kamu? Hubungan kita tidak akan berakhir secepat ini, Kania. Ingatlah bagaimana bahagianya kita dulu. Bujuk Mas Noval lagi yang sambil memegang kedua tanganku. Mas Noval memang tipikal orang yang tidak bisa dinasihati dengan keras. Aku harus sabar. Jika aku ingin pisah dengan Mas Noval, maka aku harus bisa memberikan pengertian bahwa hubungan kami sudah tidak bisa dipertahankan. Mas, aku mau tanya. Ketika kamu melihat aku jalan dengan Bang Reno, kamu marah nggak? Tanyaku pelan. Sangat marah. Kamu tahu kalau kamu masih istriku. Tidak ada kata talak yang keluar dari mulutku. Aku cemburu, Kania. Aku nggak rela kamu dekat dengan laki-laki manapun, jawab Mas Noval. Kalau begitu saja kamu marah, terus apa kabarnya hatiku sekarang, Mas? Lihatlah bagaimana kamu memperlakukan aku selama ini. Kamu sudah mempunyai anak dari perempuan lain. Bahkan bukan hanya dengan satu perempuan kamu berhubungan, tapi dua, Mas. Balasku lagi yang membuat Mas Noval terdiam. Please, Mas, jangan egois. Aku tidak sebaik itu. Aku bukan malaikat, Mas. Aku manusia biasa. Aku punya hati, punya perasaan. Tolong lepaskan aku, lanjutku lagi yang semakin membuat Mas Noval menunduk dalam. Entah apa yang dia pikirkan, tapi aku bisa lihat gurat penyesalan di wajahnya. Setelah mengatakan itu, aku langsung bangkit dan pergi dari sana. Aku tidak ingin membuat Mas Noval kembali membujukku. Semoga saja Mas Noval bisa mengerti jika aku sudah tidak bisa menjadi istrinya lagi. Pak, hari ini kita ada meeting di Hotel Rajasa, ucapku sambil menyerahkan dokumen yang diminta oleh Pak Bara. Jam berapa? Jam 2, Pak, setelah makan siang. Ya sudah. Kamu persiapkan semuanya, jawab Pak Bara tanpa melihat ke arahku. Aku hanya mengangguk paham.
Aku kembali ke meja kerja yang berada di luar ruangan Pak Bara, menarik nafas dalam dan mengeluarkannya perlahan. Sebenarnya aku sangat bingung sekarang. Bang Reno mengajakku untuk bertemu. Dia bilang ada sesuatu yang ingin dia katakan. Akan tetapi hatiku menolak untuk mengiyakan. Karena bagaimanapun aku masih dalam proses perceraian. Tidak enak dilihat orang, apalagi ini bisa jadi umpatan keluarganya Mas Noval. Tapi jika aku tolak, rasanya tidak enak. Kamu sibuk kan ya? Tanya Pak Bara yang tiba-tiba sudah ada di depanku. Enggak Pak. Maaf saya lagi pusing aja, jawabku sambil sedikit tersenyum. Karena ekspresi Pak Bara sangat datar, tidak ada senyuman atau apapun. Dia tetap menjadi manusia salju, dan sepertinya akan selamanya seperti itu. Nanti malam temani saya ya. Ada jamuan makan malam yang diadakan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Dan saya tidak mungkin pergi sendiri, ucapnya yang hampir membuat jantungku copot. Nanti malam padahal aku ingin menerima permintaan Bang Reno. Sepertinya saya tidak bisa Pak, jawabku lirih hampir tak terdengar. Itu bukan permintaan, itu perintah kan ya. Bentak Pak Bara yang membuatku bergidik ngeri. Selalu begini, dingin. Iya Pak, balasku gagap. Setelah Pak Bara masuk, aku melihat undangan yang diletakkan di atas mejaku. Kepada yang terhormat Pak Bara dan pasangan. Nah, ini pasangan, bukan sekretaris. Malas banget sih pergi dengan manusia salju itu. Gerutuku kesal.